Lalu apakah operasi Erax ini dijahit? Ya. Lalu muncul dong pertanyaan, apa kekurangannya? Karena nggak mungkin di dunia ini semuanya sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Lalu apa kekurangan metode Erax? Ya, jadi apakah operasi dengan metode Erax ditanggung oleh BPJS? Menurut L, dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mom Irastia. Dan terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah datang ke channel YouTube-nya aku. Buat kalian yang mau nonton ya tapi belum subscribe ya, aku mau ingetin dari awal ya, klik tombol subscribe ini karena itu gratis, biar kalian semuanya mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Karena di setiap minggunya insya Allah aku akan upload 2-3 video ya, bisa traveling, bisa review mainan, dan bisa ngobrolin tentang hal-hal di dunia parenting, menyusui, kemudian juga ibu hamil, nah seperti itulah ya. Oke, dan di video kali ini aku akan bahas apa nih? Kalian pasti udah tau lah ya, lihat thumbnailnya. Oke, jadi sekarang di video ini aku akan ngebahas serba-serbi tentang proses melahirkan secara operasi Erax ya, atau singkatannya Enhanced Recovery After Cesarean Surgery ya. Jadi katanya ya, proses Erax ini bisa membuat proses melahirkannya lebih cepat, katanya 24 jam setelah melahirkan bisa langsung pulang. Kalau sesar kan enggak. Udah kayak gitu, puasanya juga nggak terlalu lama, proses penyembuhan juga nggak terlalu lama. Wah, bener nggak sih? Makanya kita akan bahas secara detail, dan makanya jangan skip ya video ini, check it out. Nah oke, jadi di sini aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang Erax. Cuma sebelumnya aku akan bahas dulu Erax itu apa, sambil dibaca takutnya salah ya. Jadi tadi udah disebutkan ya, Erax itu merupakan singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Surgery, yang merupakan metode untuk mempercepat proses penyembuhan pasien bedah rawat jalan. Nah, metode ini ya berguna untuk meningkatkan kontrol nyeri, artinya dia bisa mengurangi rasa nyeri dalam proses melahirkan ini dan mengurangi rasa mual dan muntah pasca operasi. Nah, jadi operasi Erax ini akan mengurangi durasi rawat inap, kemudian mengurangi resiko komplikasi operasi, serta juga dapat meningkatkan kepuasan ibu melahirkan ya. Jadi ada sih ya banyak yang milih ini meskipun harganya mahal. Emang iya? Nah, sekarang kita akan bahas apa aja sih yang sering ditanyakan tentang operasi Erax. Pertanyaan pertama, apakah operasi Erax itu sakit? Gitu. Nah, kalau ditanya sakit pasti akan ada rasa nyeri yang ditimbulkan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya dibandingkan dengan operasi sesar biasa, gimana? Nah, jawabannya adalah lebih sakit operasi sesar biasa. Jadi, operasi Erax ini akan mengurangi rasa sakit ibu yang melahirkan, dan ini akan mengalami pemulihan yang jauh lebih cepat gitu. Kenapa bisa terjadi? Nah, ada kan pertanyaan seperti itu? Karena dosis obat bius dan obat-obatan yang digunakan itu jauh lebih sedikit dosisnya dibandingkan dengan operasi sesar. Kalau misalnya ya perbandingannya operasi sesar itu ada 100% obat-obatannya. Nah, di operasi Erax ini hanya menggunakan seperempatnya atau 25%-nya dari dosis yang biasa digunakan oleh operasi sesar. Makanya secara pemulihan dia lebih cepat, tetapi proses operasi Erax itu harus dilakukan dengan cepat karena nanti obat biusnya juga lebih cepat hilangnya. Nah, jadi dengan dosis yang hanya digunakan seperempatnya, ini memungkinkan pasien juga bisa pulih lebih cepat dan bisa pulang dari rumah sakit lebih cepat juga. Kalau operasi sesar kan biasanya 3 hari baru boleh pulang ya. Nah, kalau operasi Erax ini katanya 24 jam udah bisa pulang. Terus berapa lama sih proses lahiran secara Erax ini? Nah, karena sekali lagi dosis yang digunakannya hanya seperempatnya dibandingkan dengan operasi sesar konvensional, metode Erax ini memiliki waktu yang terbatas. Jadi dokternya harus set ya, karena kalau misalnya dokternya lelet, nanti obat biusnya keburu habis. Sakit banget buat pasiennya gitu ya. Jadi dosis anestesinya digunakan tuh lebih sedikit dibandingkan dengan proses sesar, dan itu yang akan mengaruhi efeknya cepat hilang juga gitu ya. Umumnya prosedur operasi yang dilakukan dengan metode Erax itu membutuhkan waktu 60-90 menit. Nah, seingat aku kalau misalnya dulu aku sesar, itu obat biusnya itu hilang sekitar 5 jam. Nah, kalau Erax ini rasa sakitnya akan mulai muncul dengan durasi 1 sampai 1,5 jam.
cukup cepat, tapi biar apa? Biar pulihnya lebih cepat juga. Nah, jadi biasanya kalau proses operasi sesar, ibunya atau pasiennya itu akan disuruh buat belajar miring kanan, miring kiri sampai duduk itu sekitar 12 sampai 24 jam setelah melahirkan. Untuk operasi ERAX, metode ERAX ini katanya nih ya, mana nih ya? Dia bisa boleh ya dianjurkan bergerak lebih cepat setelah melahirkan. 2 jam berikutnya setelah obat biusnya beres disuruh belajar duduk. Ya, jadi ini plus minusnya. Buat yang bisa menahan rasa nyeri lebih, metode ERAX ini akan cukup cocok ya, karena akan mendorong kita untuk memulihkan diri secara lebih cepat ya. Lalu apakah operasi ERAX ini dijahit ya? Jadi sesar dengan metode ERAX sama ya, dia ada untuk teknik penjahitannya. Ya, kalau dari tadi aku ngebahas tentang enak-enaknya metode ERAX ya, lalu muncul dong pertanyaan, apa kekurangannya? Karena nggak mungkin di dunia ini semuanya sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Lalu apa kekurangan metode ERAX? Ya, jadi selain pasiennya juga dituntut lebih lebih strong ya, harus bisa pulih lebih cepat. Ini juga biayanya lebih mahal. Kalau biasanya metode sesar biasa ya, konvensional itu membutuhkan biaya sekitar 25 sampai 40 juta. Nah, untuk metode ERAX ini dia membutuhkan biaya dari mulai 30 sampai 80 juta. Jauh lebih mahal. Lalu muncul lagi nih pertanyaan, katanya gimana sih langkah-langkah metode operasi ERAX ini? Nah, sebenarnya sama aja sih ya dengan metode sesar konvensional, cuman memang dosisnya yang berbeda. Jadi prosedurnya ya yang bikin berbedanya itu adalah ternyata kita tidak disuruh puasa 8 sampai 10 jam sebelum operasi. Kalau ERAX hanya 2 jam sebelum operasi aja kita disuruh puasa ya. Pada metode persen ERAX ini, ibu hamil diminta untuk berpuasa selama 2 jam. Kemudian ada evaluasi preoperatif, yaitu prosedurnya itu dokter akan melakukan evaluasi ini kondisinya udah siap belum ya, dites ya secara keseluruhan untuk melakukan operasi, lalu dianestesi dan akhirnya dilakukan pembedahan. Terus katanya operasi ERAX pakai bius apa? Nah ya, jawabannya dokter anestesi akan melakukan anestesi spinal karena dianggap aman untuk metode ERAX ini, karena pasien akan dibuat tetap sadar sehingga kalau misalnya terjadi mual sampai ke muntah ya, maka resiko aspirasi atau makanan yang masuk kembali ke paru-paru menjadi lebih kecil gitu. Aku ingat banget tuh pas aku operasi sesar itu langsung sebelum aku setengah hilang sadar gitu ya, itu bener-bener rasa mual dan pengen muntah. Nah, kalau misalnya kita setengah sadar seperti itu karena biusnya terlalu kuat, takutnya muntahnya ketelan lagi gitu loh ya. Nah, kalau misalnya ERAX ini itu pasien bener-bener dibuat sadar sehingga kalau misalnya terjadi rasa mual dan muntah itu bisa dilakukan gitu ya, keluarin ya, nggak ditelan gitu loh ya. Nah, lalu apa perbedaan ERAX dengan metode sesar konvensional? Dari tadi sudah dijelasin, cuman intinya adalah yang pertama, kalau operasi sesar kan kita disuruh puasa semalaman. Nah, kalau operasinya ERAX itu kita boleh minum minimal 2 jam sebelum operasi ya, dan makan 6 jam sebelum operasi gitu ya. Dan metode ERAX juga lebih minim merasa sakit dibandingkan dengan operasi sesar biasa. Terus berbeda dengan metode sesar secara konvensional yang butuh perawatan lama after melahirkannya, operasi dengan metode ERAX membolehkan pasien pulang setelah 24 jam. Biayanya jadi biaya menginapnya cuma 1 malam aja, nggak terlalu mahal, meskipun secara akumulatif jadi tetap aja ya. Mahalnya dari mana sih? Mahalnya dari biusnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih ya, ini pasti pertanyaan yang paling besar dan paling sering ditanyain. Apakah operasi dengan metode ERAX ditanggung oleh BPJS? Menurut L, jadi kalau misalnya kalian dirujuk oleh dokter kandungan untuk melakukan operasi ERAX karena memang ada indikasi tertentu yang memang urgent nih, pasien ini sepertinya harus metode ERAX, itu bisa di cover oleh BPJS. Karena teman aku juga ada kemarin, dia ada kecenderungan buat preeklamsia sehingga harus melahirkan lebih cepat, dan di situ dirujuk untuk melakukan operasi dengan metode ERAX. Tapi kalau misalnya kita pengen keinginan sendiri, misalnya nggak ada indikasi apa-apa nih ya, aku nggak mau lahir normal, aku pengen sesar gitu ya. Apalagi sesarnya juga karena pengennya ERAX aja ya, tidak ada indikasi yang urgent. Nah, itu harus ditanggung sendiri. Jadi BPJS nggak mau nanggung. Jadi intinya
bisa ditanggung BPJS asal ada rujukan dari dokternya. Jadi metode ERAX ini resikonya apa sih? Kok kelihatannya enak-enak banget, hanya cuma perkara harganya mahal? Enggak, jadi karena memang proses metode ERAX ini super cepat ya. Jadi di sini resiko pasien mengalami pusing, mual, muntah hingga pendarahan itu menjadi lebih tinggi. Nah, seingat aku ya, Nagita aja waktu pas ngelahirin Cipung yang kedua dia pakai metode ERAX, dia bilang katanya pusing dan mualnya luar biasa. Gitu ya. Jadi itu adalah resikonya. Jadi kalau misalnya sekarang Bunda lagi mengandung dan memang berniat ya tertarik untuk melakukan lahiran sesar secara metode ERAX ini, baiknya berkonsultasi dulu ya sama dokter kandungan, jangan tiba-tiba ditodong pada saat kelahiran. Nah oke deh, sekian dulu ya pembahasan tentang lahiran dengan metode ERAX. Semoga durasi yang gak terlalu panjang, ini aku gak tahu nih jadinya berapa menit ya. Semoga videonya juga bermanfaat ya. Buat yang suka, like-nya mana dong ya. Share juga ya sama teman-temannya yang barangkali membutuhkan informasi ini. Dan juga tulis dong di kolom komentar, mau nanya boleh, mau request boleh, mau ngebahas apa lagi ya. Oke, ditunggu ya, like, share komentarnya. Maaf ya kalau misalnya dalam penyampaiannya masih banyak salah-salah kata atau banyak kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.